أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahal ataka haditsu Musa?" Apakah telah sampai kepadamu wahai Muhammad kisah tentang Nabi Musa alaihi salam? إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. Tatkala Musa bersama keluarganya dalam perjalanan menuju negara Mesir, dan ketika itu beliau di malam hari melewati Bukit Sinai di dalam kegelapan, beliau melihat izra'a naron, melihat secercah cahaya yang ditimbulkan dari api yang menyala. Faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara. Maka Musa berkata kepada keluarganya, kuthu, tetaplah kalian di sini. Inni anastu nara, sesungguhnya aku melihat ada api di kejauhan sana. Anastu nara la'alli, kata Nabi Musa, moga-moga ketika aku sampai di sana, ajidu 'alan nari huda, aku bisa mendapatkan petunjuk, ya. Jadi beliau mengatakan kepada keluarganya, la'alli atikum minha biqabasin, aku berharap ketika aku sampai di tempat api tersebut, aku bisa meminta sebagian daripada api tersebut untuk kita jadikan pelita dalam perjalanan kita, atau mungkin aku bertanya kepada orang-orang yang ada di sana. Karena beliau berpikir yang namanya api pasti ada yang menyalakan, pasti ada orang di sana. Falamma ataha, maka tatkala Musa alaihissalam sampai di tempat api tersebut, ya, ternyata tidak ada orang, ya. Api tersebut menyala tanpa ada orang yang menyalakannya. Kenapa? Karena itu adalah tanda yang Allah berikan khusus kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah ingin mengangkat Nabi Musa sebagai nabi dan rasulnya, sebagai orang yang sangat dekat dengannya. Maka sebelum Nabi Musa mendapatkan wahyu, mendapatkan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah ajarkan kepada Nabi Musa sebuah adab. Maka Allah panggil dan seru Nabi Musa, "Nudia ya Musa." Tiba-tiba Musa dipanggil, "Wahai Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik." Allah berfirman, sesungguhnya aku adalah Rabbmu wahai Musa. Aku adalah Tuhanmu. Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Allah berfirman memerintahkan kepada Nabi Musa, fakhla', lepaskan, tanggalkan, na'alaika, kedua alas kakimu, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, karena sesungguhnya kamu saat ini telah berada di lembah yang muqaddas, lembah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama lembah Tuwa. Jadi perbukitan Sinai, ya, dengan berbagai macam lembah yang ada di sana, di antara ada sebuah lembah yang disebut dengan lembah Tuwa, dan itulah lembah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini yang ingin kita ambil pelajaran daripada ayat tersebut adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan langsung tentang sebuah adab kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa hendak mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum mendapatkan ilmu, Allah ingin ajarkan bahwasannya ada hal yang lebih penting daripada ilmu, ada hal yang harus lebih kamu utamakan dibandingkan ilmu, yaitu tentang adab dan akhlak yang mulia. Maka kita dapat menyimpulkan bahwasannya beradab sebelum berilmu itu adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh para thalibul ilmi saat ini, ya. Dan ini merupakan arahan yang telah diberikan oleh para salafun saleh. Salah satu contoh misalkan kita lihat Al-Imam Abu Hanifah, ya, seorang imam mazhab yang bernama asli Nu'man bin Thabit.
mana beliau lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat di tahun 150 Hijriah, yang mana di tahun tersebut Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i baru saja lahir. Ya, jadi Al-Imam Abu Hanifah tidak pernah berjumpa dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau pernah berkata, "Al-hikayatu 'anil ulama wa mujalasatuhum ahabbu ilayya min katsirin minal fiqhi li'annaha adabul qaumi wa akhlaquhum." Jadi ungkapan beliau ini dituliskan di dalam kitab Al-Madkhal, yang artinya al-hikayatu 'anil ulama. Kata Abu Hanifah, kisah-kisah atau cerita tentang para ulama wa wa mujalasatuhum, dan juga duduk berkumpul bersama mereka, nongkrong bersama para ulama, ahabbu ilayya min katsir. Kata Imam Abu Hanifah, jauh lebih aku senangi dan aku cintai minal fiqhi, dibandingkan aku menghabiskan waktuku untuk mempelajari ilmu fikih. Ya. Jadi seorang pakar fikih ternyata menyatakan ada yang lebih aku senangi daripada ilmu fikih, yaitu adalah ilmu tentang adab dan akhlak para ulama. Beliau mengatakan li'annaha adabul qaumi wa akhlaquhum, karena di dalam kisah-kisah tentang para ulama dan duduk bersama mereka, itu saya dapat mampu melihat tentang adab-adab dan akhlak mereka yang luhur. Ya, ini Imam Abu Hanifah. Ada lagi misalkan imam mazhab yang lain, Imam Malik bin Anas, yang lebih junior sedikit dibandingkan Imam Abu Hanifah, karena beliau lahir pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah, dan beliau bertemu dengan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan beliau adalah salah satu guru yang sangat berkesan bagi seorang Asy-Syafi'i. Imam Malik bin Anas, ketika beliau masih remaja, ya, beliau diperintahkan oleh ibundanya untuk menuntut ilmu, datang ke Masjid Nabawi. Jadi Imam Malik ini salah seorang ulama yang tidak pernah melakukan rihlah untuk thalabul ilmi, ya, kecuali beliau hanya menetap di Madinah saja, dan beliau tidak pernah keluar Madinah kecuali untuk melaksanakan haji atau melakukan hal-hal yang sangat urgent saja. Ya, selain itu beliau menetap di Madinah saja. Bukannya beliau tidak ingin keluar Madinah mendapatkan ilmu dari syekh yang lain, dari ulama yang lain. Namun karena memang di zaman beliau itu justru Madinah merupakan tempat lumbungnya para ulama, ya. Para ulama berkumpul di sana, dan Madinah merupakan darul hijrah, tempat hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Maka banyak sekali ulama di sana. Maka Al-Imam Malik menghabiskan hidupnya di Madinah saja. Ketika beliau diperintahkan oleh ibunya untuk menuntut ilmu, apa pesan ibu? Sang ibu berpesan, "Ya Malik, wahai anakku Malik, ya, idhhab ila Rabi'ah. Pergilah kamu ke Rabi'ah. Pergi kamu ke Masjid Nabawi, temui Rabi'ah, karena ada seorang ulama di zaman beliau yang sangat terkenal, ya, yang bernama Rabi'ah Ar-Ra'i. Rabi'ah sang pakar logika, ya. Beliau merupakan ulama yang sangat pandai dalam ilmu logika, ya. Imam Malik diperintahkan untuk berguru ke sana. Kata sang ibu, ya, ta'allam min adabihi qabla ilmi, ya, pelajarilah dari Rabi'ah adabnya dan akhlaknya terlebih dahulu sebelum kamu mendapatkan ilmunya, ya. Dan ini merupakan renungan bagi para ummahat dan para ibu-ibu yang ada di rumah, bahwasannya hendaklah kita mengajak anak-anak kita, ya, ketika mereka belajar, ya, baik di sekolah dasar, sekolah menengah, atau berada di universitas, ya, hendaklah kita beritahukan kepada mereka agar ambil dulu akhlak dan adab dari guru, ya, sebelum mendapatkan ilmu, ya. Karena ini merupakan sebuah step, ya, yang paling ringkas, ya, bagi seorang penuntut ilmu kalau ingin menjadi seorang alim ulama dalam masa atau periode yang singkat. Justru tinggikanlah adab dan luhur terlebih dahulu, karena itu akan menyebabkan keberkahan ada pada ilmunya, sehingga dia mudah untuk mempelajari apapun yang dia inginkan, ya. Ada lagi seorang tabi'in atau tabi'in yang bernama Abdullah bin Al-Mubarak, ya. Beliau pun juga pernah berkata seperti ini, ta'allamna al-adab, ya, dahulu kami mempelajari adab salasina aman, selama 30 tahun. Wa ta'allamna al-ilma, kemudian kami baru mendapatkan ilmu dari guru kami,
20 selama 20 tahun ya. Jadi para ulama itu kan menghabiskan hidupnya untuk menuntut ilmu ya, dari kecil ya, kemudian dewasa sampai dengan mereka wafat ya, meskipun mereka sudah menjadi seorang alim, mereka sudah berfatwa, atau bahkan di antara mereka ada yang ditunjuk sebagai qadhi atau sebagai hakim ya oleh khalifah, mereka pun tetap menuntut ilmu ya. Maka mereka katakan, kami menuntut ilmu berpuluh-puluh tahun, namun kami berikan porsi khusus ya, selama kurang lebih 30 tahunan ya, itu hanya untuk mempelajari adab dan akhlak dari guru-guru kami. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya beradab sebelum berilmu ya. Tayyib, saudara dan saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 macam adab ya. Ada 4 macam adab bagi seorang talibul ilmi ya, yang mana dengan 4 adab ini diharapkan ya, mereka bisa mendapatkan ilmu ya secara sempurna, dan diharapkan mereka akan lebih mudah untuk menjadi seorang alim ulama ya. Jadi para talibul ilmi hendaklah memperhatikan 4 adab ini. Yang pertama adalah adab talibul ilmi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adab seorang talibul ilmi terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, adab seorang talibul ilmi terhadap gurunya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, adab seorang talibul ilmi terhadap ilmu yang telah ia dapatkan ya. Kita bahas satu persatu ya, kita rincikan. Yang pertama, adab seorang talibul ilmi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah adab yang terpenting dan saya jadikan sebagai nomor 1. Kenapa? Karena inilah yang menjadikan seorang talibul ilmi menjadi mudah untuk mendapatkan ilmu ya, yaitu dengan cara memurnikan niat ya, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu hanya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak sih kita tuh merenungi ya, kita bayangkan, kita review kembali ketika kita masih berada di bangku sekolah misalkan ya, kita merenungi mungkin yang menjadi tujuan utama kita untuk belajar ya, untuk sekolah ya, untuk menuntut ilmu, itu adalah agar mungkin sukses di kemudian hari ya. Ada murid ketika ditanya, kenapa kamu belajar, kenapa kamu sampai ke bangku kuliah, kenapa kamu sampai program doktor, master, sampai profesor, mungkin dia akan menjawab, ya agar saya sukses di kemudian hari ya. Atau mungkin ada orang yang memiliki motif menuntut ilmu itu agar mendapatkan profesi yang bergengsi ya, ingin mendapatkan pekerjaan yang bagus ya. Ada juga mungkin orang yang memiliki motif agar mengumpulkan ya, mengkoleksi gelar-gelar ya yang tinggi, titel yang tinggi ya. Maka sebenarnya menuntut ilmu adalah ibadah yang jauh lebih luhur dan mulia dibandingkan motif-motif duniawi yang rendah ini ya. Sesungguhnya ketika seseorang menuntut ilmu, dia dalam kondisi sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang mulia ini tidak pantas ketika ada niat-niat yang hina, ada niat-niat yang rendah, yaitu ingin mendapatkan dunia ya. Kita lihat di dalam kitab Hilyatul Talibil Ilmi, Hilyatul Talibil Ilmi, perhiasan bagi seorang talibul ilmi, adalah kitab yang sangat bagus bagi para talibul ilmi ya. Banyak sekali pesan-pesan dan nasihat yang dituliskan oleh Syekh Bakar bin Abdullah. Beliau pernah mengatakan di dalam kitab beliau, al-ilmu salatu sirri wa ibadatul qalbi. Menuntut ilmu itu pada hakikatnya adalah salat yang tersembunyi, wa ibadatul qalbi, dan ibadah hati. Kalau kita lihat seorang sholat, itu kan dia dengan takbiratul ihram ya, kemudian ruku, kemudian sujud sampai dengan salam. Inilah sholat yang zahir, sholat yang nampak, dan inilah ibadah sholat yang hakikat. Namun ada suatu ibadah ya yang kemuliaannya seperti sholat, yaitulah ibadah yang disebut dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Karena sesungguhnya seseorang yang sedang thalabul ilmi seperti dia sedang sholat, mendapatkan pahala yang banyak di Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian itu merupakan ibadah hati ya. Bagaimana seorang thalabul ilmi bersabar, bagaimana seorang thalabul ilmi menjaga ketakwaan ya, bagaimana seorang thalabul ilmi ya menghadapi permasalahan-permasalahan ketika dia sedang menempuh perjalanan untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan hadis, mendapatkan Al-Quran dan lain sebagainya
ya. Ini merupakan ibadah yang mana sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaklah seorang thalibul ilmi memurnikan niat ya agar menuntut ilmu itu untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhanya ya. Para ahli hikmah mengatakan maka lillahi dama wattasal wa maka li ghairillahi inqata'a wan fasal. Segala sesuatu yang dilakukan demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan itu akan dama wattasal, akan berkesinambungan dan istiqomah ya. Sedangkan wa makana li ghairillah, sesuatu yang dikerjakan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, inqata'a wan fasal, maka pasti itu akan mandek di tengah jalan, tidak akan istiqomah ya. Kalau kita lihat para siswa di negeri kita, para mahasiswa ya, itu kalau belajar itu kan ada kalanya mereka bolos sekolah, tidak mengerjakan PR ya, putus sekolah ya, inginnya bermain-main ya. Terkadang yang lebih buruk lagi ada yang tawuran dan lain sebagainya. Sesungguhnya mereka tidak memahami betul ya arti thalabul ilmi dengan arti syariat, yaitu adalah ibadah. Maka ketika seseorang memahami bahwasanya menuntut ilmu itu adalah ibadah, maka dia sepatutnya memurnikan niat dalam meraih ilmu tersebut. Ketika seseorang memurnikan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan mudahkan jalannya. Allah akan berikan jalan kemudahan baginya dan Allah akan jadikan dia seseorang yang istiqomah, tetap teguh dalam menuntut ilmu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan warning kepada kita ya, dan ini perlu kita jadikan sebagai renungan bersama ya. Dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dari jalur sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma liyujariya bihi ulama aw yumariya bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahu an-nar." Yang mana artinya barang siapa yang menuntut ilmu ya, ilmu apapun yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu syar'i maupun ilmu duniawi ya, intinya ilmu yang bermanfaat tapi tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Liyujariya bihil ulama, agar ketika nanti sudah menjadi seorang alim, seorang yang pakar, dia mampu untuk membantah pendapat pakar yang lain, pendapat ulama yang lain ya. Jadi tujuannya sudah tidak baik ya. Au yumariya bihi sufaha, atau tujuannya agar mampu mendebat orang-orang yang bodoh. Au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, atau dengan tujuan agar pandangan masyarakat itu hanya tertuju kepadanya. Maksudnya adalah agar dia mendapatkan ketenaran, terkenal ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengganjar dia dengan ganjaran yang buruk. Allah akan adkhalahu Allahun nar, Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita termasuk orang yang seperti ini ya. Dan mungkin kita bisa merenungi hadis-hadis yang lain tentang pentingnya menuntut ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan menuntut ilmu itu sebagai ibadah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang 3 golongan yang paling pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui niat yang terselubung di dalam hati hamba-hambanya, ternyata ketika menghisab mereka, Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kalian telah berdusta. Dan kita berharap ya agar ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita dalam menjawab. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi SAW, ada golongan yang pertama, rajulun ustushhid, seseorang yang mati syahid. Ada lagi golongan yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamah, seseorang yang menuntut ilmu kemudian dia mengajarkan ilmunya. Kemudian golongan yang ketiga, wa rajulun wasa'allahu alaihi, Allah luaskan harta benda untuknya ya. Nah, kita ambil golongan yang kedua ya. Tatkala Nabi SAW bercerita rajulun ta'allamal ilma, seseorang mempelajari ilmu, wa 'allamahu, kemudian dia mengajarkan ilmu tersebut. Setelah menjadi seorang alim, dia mengajar. Wa qara'al Qur'an, dan dia pun menghafal Al-Qur'an, seorang hafiz Qur'an ya. Jadi hafal Al-Qur'an, memiliki ilmu Al-Qur'an, dan dia juga seorang alim ulama ya.
fa'arrafahu ni'amahu. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk membawa orang tersebut, ya. Dan Allah sebutkan berbagai nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya ketika masih di dunia, ya. Allah nyatakan kamu telah diberikan banyak ilmu, engkau telah diberikan kemudahan untuk menghafal, Allah berikan kemudahan, kefahaman, ya, kedalaman ilmu dan lain sebagainya, ya. Maka fa'arafah, orang tersebut pun mengakui nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, ya. Kemudian Allah bertanya kepadanya, qala wa ma 'amilta fiha, lalu amal apa yang sudah kamu lakukan, ya, atas nikmat yang telah aku berikan. Kamu sudah berilmu, terus apa yang kamu lakukan, ya. Maka dia menjawab, ya Rabb, wahai Rabbku, aku telah mengajar, aku telah banyak menghafal Al-Quran, aku telah banyak membaca Al-Quran demi mengharapkan ridho engkau. Maka ternyata Allah jawab, Allah bantah, ya. Qala, Allah berfirman, kadzabta, kamu bohong, ya. Jadi ikhwati wa akhwati fillahi rahimani wa rahmakum, ini betapa hadis ini bisa menjadi renungan bagi kita semua, ya. Hendaklah kita ketika menuntut ilmu, kita ikhlaskan niat, agar jangan sampai nanti justru perbuatan menuntut ilmu kita menjadi hujjah yang menjerumuskan kita, ya. Sesungguhnya menuntut ilmu adalah ibadah, dan sesungguhnya ini akan menjadi hujjah yang memudahkan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala seorang talibul ilmi salah dalam niatnya, ya, maka itu menjadikan dia justru lebih mudah untuk masuk ke dalam api neraka, ya. Maka ketika Allah berfirman kepada kadzabta, kamu telah bohong, walakinnaka, akan tapi kamu, ya, menuntut ilmu dan lain sebagainya, melakukan itu semua li'an yuqal, agar kamu bisa dikatakan oleh orang-orang alimun, kamu seorang yang berilmu, agar dikatakan dia sarjana, dikatakan dia, ya, master, dia doktor, profesor, ya, gelar-gelar yang diberikan oleh masyarakat, ya. Atau agar kamu dikatakan seorang qari, kamu penghafal Al-Quran, kamu qari Al-Quran, indah bacaannya, dikenang oleh masyarakat seperti itu. Kata Nabi SAW, wa qad qil, Allah itu adalah zat yang menyempurnakan, ya. Allah itu adalah zat yang mengabulkan segala yang diinginkan hambanya. Maka tatkala seorang hamba, ya, menginginkan duniawi, maka Allah berikan dunia itu, Allah sempurnakan itu. Maka kata Nabi SAW, wa qad qil, dan dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan ketika dunia. Dia sudah dikatakan alim, sudah dikatakan qari dan lain sebagainya, maka tidak ada lagi bagian dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala, ya. Wa qad qil thumma umira bihi, maka setelah itu Allah perintahkan malaikat untuk membawanya. Fasuhiba ala wajhi, malaikat pun menariknya dalam kondisi wajahnya tersungkur di tanah. Hatta ulqiya finnar, sampai akhirnya orang tersebut dilemparkan oleh malaikat ke dalam api neraka. Wala'iyadzubillah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk hamba yang dihindarkan dari golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita ketika hadir di sebuah majlis ta'lim, ya, hendaklah kita kembali mengulang niat kita. Awal ketika berangkat ke masjid untuk hadir dalam ta'lim, ya, atau ke sebuah lembaga pendidikan, atau ke sekolah madrasah, ya, dan lain sebagainya, di tempat-tempat ta'lim, mungkin kita berangkat itu dengan niat yang ikhlas, bagus, ya. Namun ketika sudah sampai, terkadang, ya, niat itu berubah, karena betapa sulit meluruskan niat, ya. Menjadikan niat itu tetap lurus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala itu sangat sulit. Saking sulitnya sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in, beliau berkata, ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidak ada sesuatu yang paling sulit aku benahi, paling sulit aku luruskan daripada niatku itu sendiri. Li'annaha tataqallabu alayya, karena niat itu suka berubah-ubah, ya. Niat itu terkadang baik, terkadang di tengah jalan masih di aktivitas yang sama niatnya berubah, ya. Ini yang perlu kita tajdid, kita perbaharui terus niat tersebut, ya. Maka kita datang ke ta'lim niat thalabul ilmi, kemudian kita tambahkan niat-niat yang lain, niat seperti misalkan niat memakmurkan masjid kalau memang itu dilaksanakan di masjid, niat untuk beriktikaf, ya, niat untuk bersilaturahim dengan ustadznya dan bersilaturahim dengan
kaum muslimin yang lain, ya, atau niat-niat yang banyak lah, kita kumpulkan niat-niat kebaikan sehingga aktivitas yang terlihat sederhana, ya, karena kan hadir dalam taklim itu sederhana, ya, hanya duduk saja, terkadang kita ngobrol, ya, terkadang sambil cipika-cipiki, terkadang membicarakan orang, terkadang ngantuk kan. Ya, dalam taklim kan seperti itu, hanya duduk saja. Kelihatannya amalan ini biasa-biasa saja, tapi amalan yang kecil ini boleh jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi besar tatkala kita kumpulkan niat-niat yang baik. Karena sesungguhnya Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya, ya, amalan itu bergantung pada niatnya, ya. Dan Nabi SAW sampaikan an-niyat, bukan niyyatun. Niat itu satu niat, tapi kalau sudah niat yang banyak, ya, maka ketika melakukan satu aktivitas, kita usahakan kumpulkan niat yang banyak sehingga pahalanya menjadi besar, ya. Maka Abdullah bin Al-Mubarak pernah berkata, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah, betapa banyak amalan yang kelihatan sederhana, kecil, tapi tu'azzimuhun niyyah, amalan tersebut bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahalanya menjadi banyak ketika niatnya pun juga banyak. Dan kebalikannya, warubba amalin kabirin, ya, betapa banyak amal yang besar, tusaghiruhun niyyah, tapi menjadi kecil karena niatnya. Nah, maka ini adalah renungan bagi kita semua. Mari, ya, kita perbaharui niat kita dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi langkah kita dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua,